Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Habibi, NIM O012086, kelas teori C, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Migrasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji one way ANOVA dengan SPSS. Sebelum saya lanjut ke penjelasan melalui program aplikasi SPSS, akan saya jelaskan terlebih dahulu konsep dasar uji one way ANOVA. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Lalu uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Lalu adapun persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Lalu yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen. Setelah itu, ini saya sudah mempunyai data penjualan selama 5 minggu, yaitu penjualan HP Vivo, Oppo, Samsung, dan Lenovo. Ini selama 5 minggu akan saya cari rata-ratanya dan yang lainnya. Ini hasil penjualan minggu pertama semuanya Vivo, ada 35 penjualan ini. Lalu untuk contoh kasus uji one way ANOVA yaitu misal gini, seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Vivo, Oppo, Samsung, dan Lenovo. Di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan teliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Setelah itu saya akan jelaskan langkah-langkah uji one way ANOVA. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu melakukan uji normalitas. Jadi sebelum masuk ke uji one way ANOVA, ada beberapa langkah sebelumnya, yaitu menguji normalitas. Lalu yang kedua, melakukan uji homogenitas. Setelah normalitas dan homogenitas ketemu, langsung melakukan uji one way ANOVA. Setelah itu, dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, langsung saja. Mohon maaf, ini untuk saya akan membuat kode di sini. Di sini saya akan membuat kode, yaitu yang pertama, HP Vivo. HP Vivo akan saya kasih kode 1. Maaf, di sini saya. Ini. Di sini ya, untuk itu hanya ini untuk kode ya, kode. Untuk HP Vivo akan saya kasih 1. Jadi ada 5 data ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk HP Oppo saya kasih kode 2.
Lalu untuk HP Samsung 3. Dan HP Lenovo 4. Nah, sini udah masuk dalam kode. Langsung kita masuk ke program SPSS. Yang pertama masuk ke variable view. Nah, ini kita pilih X. Nah, untuk di X kita desimal kasih 0. Ini label kita tulis merek. Nah, setelah di merek, di values kita akan memasukkan untuk 1 ini untuk HP yang sudah dilihat ya, Vivo. Kita add. Lalu 2 yaitu Oppo. 3 tuh HP Samsung. Lalu 4 HP Lenovo. Nah, lalu kita tekan OK. Setelah itu untuk Y kita sama, desimal kita nolkan. Untuk Y kita untuk penjualan. Ya. Langsung masuk ke data view. Nah, di sini sudah muncul variable X dan Y. Setelah muncul, kita akan kopikan data di mana X ada merek. Jadi data X ini. Dan setelah yang pertama kita kode 1, Ctrl copy, masukkan ke sini. V. Lalu selanjutnya ini yang kedua, Ctrl copy, masukkan ke bawahnya. Lalu yang ketiga juga sama. Lalu yang terakhir itu kode keempat. Nah, udah ada data 20. Lalu kita masukkan yang penjualan. Ini hasil penjualannya. Nah, jika sudah masuk semua, langsung kita tahap terbesar biar mudah. Sudah masuk 20 data, yaitu data penjualan, merek Oppo, Vivo, Lenovo, dan Samsung. Ini kita langsung masuk ke analyze. Kita akan menguji normalitas dulu. Analyze descriptive status. Lalu ke explore. Nah, itu untuk merek
kita masukkan ke factor list. Setelah itu untuk penjualan kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita masuk ke plot. Nah, untuk ke plot kita centang pada kolom normality plots. Ini menandakan kita akan mencari normalitas. Langsung tekan continue. Setelah itu option. Oh, salah. Maaf. Saya itu lalu tekan OK. Nah, di sini muncul seperti ini. Jadi ada beberapa output, namun di sini saya akan melihat di ini test of normality. Jadi di test of normality ini kita akan lihat nilai signifikansinya sesuai dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka berdistribusi normal. Ini kita dapat melihat di sini untuk merek Vivo 0,277 dan yang lainnya ini juga termasuk lebih besar dari 0,05. Maka semua merek di sini berdistribusi normal. Nah, selain itu kita minimize saja, kita kembali ke ini data awal. Setelah itu kita akan mencari bagaimana one way ANOVA dicari. Itu sekaligus kita mencari uji homogenitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu comparements. Nah, ini comparement, kita langsung ke one way ANOVA. Sini masuk kolom seperti ini, kita merek kita masukkan ke faktor, lalu untuk penjualan kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita masuk ke post. Nah, kita di sini akan kasih centang pada kolom 2K, lalu tekan continue. Nah, setelah itu masuk ke option. Nah, di sini kita centang pada homogeneity of variances karena kita akan menguji homogen. Maaf, salah. Centang pada homogen dan deskriptif. Lalu tekan continue. Lalu OK. Nah, di sini sudah muncul beberapa output. Jadi gimana kita akan melihat di sini pertama di deskriptif interpretasi output uji one way ANOVA. Yang pertama itu melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Nah, berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dan keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 44,80. Rata-rata penjualan handphone Vivo di sini terlihat 44,80. Untuk rata-rata Vivo itu 44,80, Oppo 44,40, Samsung 42,80 dan Lenovo 44,00. Nah, dengan demikian maka secara deskriptif dapat ditemukan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Vivo, yaitu dengan rata-rata 44,80. Lalu untuk selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian, ada uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,472 karena nilai signifikansinya lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenisasi dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Jadi sini lebih besar, maka asumsi uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita akan masuk ke apa? Kita masuk ke sini. Nah, yang ketiga yaitu menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA, ini output di sini output ANOVA, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,986 dan itu lebih besar dari 0,05, maka sehingga dapat disebutkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut sama secara signifikansi, karena jika lebih besar maka rata-rata sama, tidak berbeda. Lalu yang keempat ya, kita cek ke ini multiple comparison. Jadi mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama atau tidak sama. Ini penguji Turki HSD. Ini Turki HSD, maaf, ini homogen subset. Pengujian Turki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikansikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Lenovo. Di sini dapat dilihat untuk nilai rata-rata berdasarkan output multi compare, diketahui nilai signifikansi besar dari lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Lenovo sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Jadi seperti itu. Lalu sini untuk penjualan sudah dapat dilihat ya. Ini untuk nilainya ada 5 Lalu untuk melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone, untuk melihat kesamaan rata-rata maka kita akan menggunakan output Turki HSD. Ini Turki HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Samsung, Lenovo, Oppo, dan Vivo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikansi. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Pada subset kedua, ini cuma ada subset 1 ya. Tadi dapat dilihat bahwa kata-kata penjualan Lenovo Oppo adalah sama. Dan untuk pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA dapat disimpulkan bahwa dalam riset eksperimen ini hanya kata-kata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda.
Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.